Karena kami menganggap dalam kondisi kontemporer dunia saat ini mengalami tantangan yang sama, yaitu tantangan modus demografi. Dalam modus demografi lahirnya undang-undang revisi undang-undang TNI Polri yang berada di Republik Indonesia. Apa tantangannya kawan-kawan? Dalam kondisi politik kontemporer saat ini, masyarakat Indonesia kehilangan ruang-ruang kerjanya. Masyarakat Indonesia banyak mengalami pengangguran, tapi dalam revisi undang-undang TNI Polri dianjurkan atau bisa masuk dalam ruang-ruang sipil masyarakat. Ini menjadi tantangan, ini menjadi soal yang harus kita jawab secara bersama, kawan-kawan. Yang kedua, dari hasil kajian kritis 3 cabang yang ada di Jakarta, kami menemukan bahwa ada ketimpangan dalam distribusi anggaran pendidikan. Betul kiranya bahwa 20% anggaran pendidikan adalah mandat konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1445. Bahwa 20% anggaran pendidikan itu dialokasikan dari APBN itu sendiri. Tapi yang menjadi soal dan yang menjadi persoalan yang kita sikapi saat ini adalah pendistribusian anggaran pendidikan tersebut. Bayangkan kawan-kawan, dalam Undang-Undang Sikdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional itu sudah mengatur bahwa sekolah-sekolah tinggi di bawah kementerian maupun lembaga atau berbasis pada kedinasan itu tidak bisa mengambil 20% dari anggaran pendidikan APBN itu sendiri. Tapi apa kawan-kawan, dalam pendistribusiannya anggaran pendidikan itu didistribusikan lebih banyak ke sekolah-sekolah tinggi atau kampus-kampus kedinasan. Padahal dalam komparasi faktual, mahasiswa lebih banyak dalam universitas negeri. Tapi kalau tahu kenapa anggaran pendidikan itu lebih banyak didistribusi ke universitas pendidikan kedinasan. Kawan-kawan, inilah yang menjadi dasar kenapa tiap tahun kawan-kawan, dalam ketimpangan anggaran pendidikan inilah yang menjadi dasar kenapa tiap tahun uang UKT dalam setiap universitas negeri itu naik. Untuk itulah kami Perinatas HMI Sabang Jakarta hadir di depan Istana Negara untuk menyuarakan problem-problem mendasar yang ini. Saya koordinator lapangan atas nama masyarakat Indonesia, atas nama keadilan dan atas nama kemerdekaan, perjuangkan rahasia cintaku. Cintaku liar yang tumbuh di jalanan, cintaku liar yang lantang berteriak keras, cintaku liar tetapi cinta sejati. Kalau sepakat, berikan tawanmu. Kita reguk bersama anggur cinta ini sampai tak sadarkan diri. Tak banyak yang tergores dalam sejarah, meski sejarah sendiri menyimpan sekantung catatan. Untuk informasi, romantisme, interpretasi dan juga refleksi, ini bukan kisah raja di atas raja yang meneteskan titik-titik hebat di atas sikap tembaga, ataupun publikasi urahan penguasa untuk menyetan kekuasaannya. Kawan-kawan insan kita, sejarah kita tidak berarti bagi penguasa dan kapitalis tukang yang sedang menindas. Tapi ingat, sejarah kita dia akan dikenang di dada mereka yang tertindas. Sepakat kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kawan-kawan, dalam itu
kawan-kawan. Saya koordinator lapangan, saya yang bertanggung jawab. Saya yang bertanggung jawab. Boykot. Saya yang bertanggung jawab. Saya koordinator lapangan. Boykot. Boykot jalan, angkut palu, boykot jalan. Kawan-kawan, ini bukan persoalan yang biasa, kawan-kawan. Ini bukan persoalan yang biasa. Karena ini menyangkut pendidikan, menyangkut kehidupan masyarakat semua, kawan-kawan. Untuk itu, kawan-kawan, masyarakat Indonesia atau masyarakat Jakarta akan menjadi saksi betapa titik tekanan Jokowi yang menginstruksikan aparat-aparat kepolisian untuk menghentikan aksi unjuk rakyat yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa Islam. Semangat kawan-kawan. Dalam situasi saat ini, kawan-kawan, atur lagi barisan kawan-kawan. Bordir kawan-kawan, bordir. Biar oknum-oknum yang tidak masuk dalam integrasi gerakan kita tidak mampu menyusup dalam gerakan-gerakan ini. Bordir kawan-kawan. Kawan-kawan, Abuya Hamka pernah berpesan bahwa akan tiba suatu masa di mana keadilan, kejujuran, dan kebenaran akan menjadi barang langka di negeri ini. Kita sudah menjadi saksi, kita sudah bisa melihat bahwa keadilan, kejujuran, dan kebenaran ini dikatakan oleh Abuya Hamka akan menjadi barang langka sudah terjadi, kawan-kawan. Untuk itu, tegak dan tegar terus bergerak. Satu hati langkah pasti. Intelektual tetap bernyali. Duduk tertindas atau bangkit melawan. Sebab mundur adalah bentuk pengkhianatan. Haimi! Bagaimana saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.